Pak Asep tadi dan juga SMS dari seminar tadi. Pertama terkait kritik kenapa Freddy Budiman di dalam lapas dia masih bisa mengedarkan narkoba, padahal dia sudah dihukum mati. Menurutku itu juga menjawab, itu jadi fakta dan menjawab bahwa satu, hukuman mati itu tidak menjawab pemberantasan peredaran narkotika. Buktinya apa? Karena orang sudah dihukum mati pun dia tidak takut dan dia tetap mengedarkan narkotika. Sedangkan dalam pemidanaan tujuannya paling tidak 3 yang harus dicapai, yaitu dia harus bisa memberikan rasa takut membalas dan juga merehabilitasi dalam saat yang bersamaan. Untuk penutup, saya ingin mengutip pendapat dari Herbert Becker, pakar hukum pidana di Amerika, yang pada intinya dia mengatakan bahwa satu, free will itu adalah suatu ilusi. Dalam artian pemidanaan penjara adalah akibat dari kebebasan kehendak seseorang dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatan dia. Akan tetapi kita tidak bisa menyampaikan bahwa dalam melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dari keinginan dia sendiri. Kedua, tingkah laku manusia adalah suatu hal yang bisa dipelajari dan seharusnya bisa dikendalikan. Dan yang ketiga, hukum pidana berfungsi secara sederhana dan murni untuk membawa seseorang dalam suatu proses perubahan kepribadian dan tingkah laku. Dan untuk itu, maka menjadi penting bagi para penegak hukum, termasuk juga hakim, dalam menjatuhkan pidana berpegang pada esensi dan filosofi dari pemidanaan itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bung Ihsan Zikri, pengacara publik LBH. Selanjutnya yang kedua saya akan minta konsistennya dari AKBP Sri Astuti, Kabak Wasidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Terima kasih Pak. Baik, saya akan menerima tadi apa masukan-masukan dari senior kita bahwa berdasarkan penelitian untuk penerapan pasal 112 dan 114 semoga untuk diterapkan atau disosialisasikan atau lebih prosentasinya diperbanyak untuk pasal 127 sebagai penyalahguna. Dan kami juga akan menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa penyalahguna dari penerapan pasal 127 hendaknya lebih banyak untuk diproses dan melalui asesmen terpadu dan kemudian akan direhabilitasi sesuai dengan mendasari pada peraturan bersama yang telah kita tanda bersama. Itu saja, moga-moga dengan masuknya atau dengan banyaknya rekan-rekan kita yang diproses dengan melalui rehabilitasi ini akan lebih berkurang para pengguna. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu AKBP Sri Astuti, Kabak Wasidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Yang ketiga saya akan minta Komisioner Kompolnas Pak M. Nasir. Ya, terima kasih. Saya hanya ada satu hal. Saya mohon perkenan Kepala BNN, Jenderal Komjen Pol Anang Iskandar untuk dalam kapasitas satu ketua Kepala BNN untuk segera mengambil langkah-langkah yang konkret, berencana, sistematis dan berencana untuk melakukan apa yang disebut dengan konsolidasi penegak hukum. Sedang mengusulkan sesuatu, segera mengumpulkan, segera mengundang seluruh penegak hukum ini Pak untuk merumuskan kembali bagaimana ketaatan penegak hukum terhadap undang-undang. Namanya penegak hukum itu tidak boleh melanggar. Oleh karena itu tolong konsolidasi lagi Pak, karena ini panjang ceritanya orang-orang yang dalam keadaan tertentu yang menggunakan menggunakan narkotika ini Pak, golongan 2 terutama diazepam dan sebagainya, itu kemudian ditangkap dan kemudian diseret-seret untuk ditahan dan kemudian terjadilah proses lain. Itu panjang ceritanya Pak, panjang ceritanya akan membuat tumpukan di LP, membuat hakim-hakim mengadili itu 70% kasus yang diadili di sebuah pengadilan negeri di Lubuk Sikaping Pak. 70% perkara itu adalah perkara narkotika. Jadi ini menyita tenaga pikiran, sumber daya dari seluruh kita semua ini, sehingga ini perlu direm.
Ini adalah karena kesalahan dari awal ya Pak. Kesalahan dari awal, dari KUHP 1981 yang tadi Bapak sebut itu ya, secara implisit menyebut dapat ditahan, padahal ancaman hukumannya 4 tahun penjara pasal 21. Jadi ini Pak harus segera dikoreksi. Hanya dengan mengoreksi ini Pak, kita dapat memperbaiki penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak M. Nasir, Komisioner Kompolnas. Selanjutnya yang keempat saya akan minta Kang Asep Iwan Iriawan, mantan hakim, untuk memberikan closing statement-nya. Narkotika adalah perkara pidana dan legalitas. Hukum positif mengatur. Ketika kita membedakan misalkan ada pengedar, dia pengguna, aturannya jelas dan tegas. Karena saya pikir penegak hukum dari mulai penyelidik harus memahami itu. Jangan sampai korban-korban pengguna itu nanti salah gunakan, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika menyangkut para sindikat internasional, untuk hukuman mati kita telah mengatur sekali mati tetap mati. Persoalan bukanlah di hukuman mati.